Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toko Caci. Kali ini gue bakal bahas tentang movie terbaru dari Super Sentai, crossover Super Sentai terbaru, yaitu Kikai Sentai Zenkaiger versus Kirameja versus Senpaija. Kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, di video-video kemarin ada yang minta gue buat reaction kepada trailer atau teaser, nggak tahu juga karena durasinya cuma 1 menit, itu kategorinya trailer atau teaser ya, karena biasanya kalau di bawah 1 menit itu teaser ya. Kemarin ada yang minta gue buat reaction video tersebut atau trailernya atau teasernya, terserah kalian nyebutnya apa, tapi sayangnya setelah gue baca komen itu gue sebenarnya udah nonton trailernya gitu, jadi mohon maaf telat, kamu ngomongnya telat gitu. Sebelum dia komen, jadi gue udah nonton dan ya nggak bisa reaction lagi karena nggak first reaction lagi, nggak seru lagi nantinya karena gue udah nonton gitu trailer. Jadi di video ini gue akan ngebahas aja tentang apa yang akan terjadi di movie kali ini dan juga tentang pendapat gue atau mungkin juga harapan untuk movie ini akan seperti apa, kita akan bahas ya. Informasi saja untuk kalian-kalian yang tidak menahu akan ada movie seperti ini, yang mungkin gak terlalu ngikutin dan juga mungkin kaget ngeliat thumbnailnya atau judulnya, mungkin kok ini apa ini Senpaija, kenapa bisa ada merah-merah banyak banget ini, dan movie crossover apa ini, dan ini akan tayang kapan ini. Nah, untuk tayangnya sendiri ini akan tayang di 29 April 2022 ini, tayangnya di theatrical ya, artinya di bioskop, yang dimana setahu gua tidak tayang di bioskop Indonesia, cuma tayang di bioskop Jepang, atau gue juga nggak tahu ada di tayang di negara lain atau enggak, tapi rata-rata movie tokusatsu nggak terlalu banyak yang tayang di Indonesia. Ada beberapa dan itu pun jarang banget gitu. Itu mungkin yang paling movie-nya banyak diminati aja mungkin akan tayang di Indonesia, mungkin yang terlalu remeh-remeh nggak akan tayang juga gitu. Apakah perkataan gue tentang remeh agak menyinggung atau tidak ya, tapi memang crossover Super Sentai bukan hal yang luar biasa lagi ya, udah agak mulai biasa aja gitu karena tiap tahun ada terus kan, jadi kita udah kayak nungguin tapi kayak udah biasa aja, nggak surprise gitu, nggak bikin kita ada lagi gitu. Tapi maksudnya ya udah kita tungguin aja gitu, tapi nggak yang kayak pertama kali Super Sentai dan Kamen Rider pertama kali crossover di tahun 2012 gitu, itu bikin kaget banget gitu. Ini udah nggak se-hype itu gitu, kita tahu akan ada terus itu tiap tahun juga, tapi kendati pun nggak terlalu ditunggu, ketika nggak ada akan banyak yang rindu gitu. Kayak waktu itu Kyuranger versus Zyuohger kan nggak ada ya, biasanya karena Super Sentai itu sering, ataupun tokusatsu yang lain pun itu sering ngelakuin crossover antara series yang sedang tayang ke series yang sebelumnya tayang atau ke prequelnya gitu, crossovernya. Dan di Kyuranger itu nggak ada Kyuranger versus Zyuohger ya, entah karena hal apa, tapi saat itu malah adanya Kyuranger versus Space Code kalau nggak salah. Itu waralaba tokusatsu sebelah lah, milik Toei juga sebenarnya. Tapi saat itu memang ketika nggak ada tuh agak hilang gitu, kayak semacam habit untuk nonton crossover tiap tahun tuh jadi kok nggak ada gitu. Sekarang pun ada lagi dan sebenarnya ada beberapa yang gue harapkan dari movie ini, karena uniknya adalah di sini mungkin sebagai perayaan 45 tahun juga mungkin ya, sebagai perayaan anniversary ke-45 mereka membawa iming-iming Senpaija. Jadi Zenkaiger versus Kirameja versus Senpaija. Jadi apa sih Senpaija itu? Senpaija itu atau Senpaija itu adalah sebutan untuk para Red Ranger atau Red Sentai. Sampai saat ini sih ya masih Red Sentai-nya yang kelihatan, atau nggak tahu kedepannya akan siapa aja gitu. Senpaija ini yang jelas meliputi seri-series dari Gokaiger ke sini gitu. Jadi Senpaija ini entah Zenkaiger dan Kirameja ini masuknya Senpaija atau enggak, karena dikategorikannya kayak judulnya Zenkaiger versus Kirameja versus Senpaija, seakan-akan Senpaija itu di luar dari Zenkaiger dan Kirameja, itu nggak tahu ya, atau mungkin ini sebutan kayak 10 series di atas series terbaru gitu atau gimana gitu ya, gue juga nggak tahu. Kayak misalnya kalau seandainya Super Sentai udah 50 tahun misalnya ya, mungkin yang jadi Senpaija-nya cuma dari Zyuohger sampai ke sini-sini gitu. Jadi lu tau kan maksud gue gitu. Jadi semakin kesini, semakin seiring berjalannya waktu, itu Senpaija-nya semakin yang terbaru juga gitu. Jadi 10 series terbaru kayaknya. Itu bisa juga seperti itu gitu. Tapi yang jelas ini meliputi Sentai kayak Gokaiger, yang jelas ini yang paling awalnya, karena mungkin Gokaiger yang paling yang masih sangat membekas gitu ya di ingatan para penonton. Dari Gokaiger ada Captain Marvelous, kemudian kesininya Go Buster, Kyoryuger, Tokyuger, Ninja, Zyuohger, Kyuranger, Lupin versus Pato, kemudian Ryusoulja, dan
Udah ya, Ryusoulja, Kiramiya. Jadi ada berapa tuh? Dari Gokaiger ke Ninja kan 5, Joja, Kyurenja, Lupin versus Pato kan 2 tuh merahnya. Kemudian Ryusoulja ada 10 Sentai merah selain dari Kiramiya dan Zenkaiger. Entahlah Kiramiya dan Zenkaiger ini masuk Senpaiger atau enggak, gue juga belum tahu. Kita juga belum tahu siapa aja akan balik sebagai aktornya yang datang gitu, aktornya ya. Karena kan dari biasanya Super Sentai cuma kostumnya doang tanpa aktor gitu ya. Tapi yang jelas balik itu udah ada Captain Marvelous dan juga Kairi ya, Kairi dari Kaito Sentai Lupin Ranger. Yang dimana gue cukup seneng sih karena dua-duanya cukup membekas ya. Captain Marvelous apalagi ya, itu membekas banget seriesnya Gokaiger di gua gitu, sangat terpatri gitu di ingatan gue. Nah untuk Kairi pun karena seriesnya termasuk yang oke juga gitu untuk kayak 1 dekade terakhir ya masih oke gitu. Lupin versus Pato termasuk yang menyajikan konsep berbeda dan tereksekusi dengan tidak bisa dibilang sempurna tapi oke lah, tereksekusi dengan oke gitu. Untuk sisanya nggak ada yang muncul aktornya di trailer dan tebakan gua di movie-nya pun nggak bakalan ada. Kenapa? Karena Super Sentai atau tokusatsu lain itu kalau mereka mendatangkan aktor lama itu biasanya di-spill sebelum movie-nya keluar. Artinya nggak akan dibikin kayak oh surprise, kaget kan ada sini loh, surprise ada kaget kan ada sini loh. Itu strategi marketing untuk tokusatsu agar penonton yang mungkin suka dengan aktor siapa mau nonton gitu. Itu strategi marketingnya gitu. Jadi biasanya dari trailer pun udah dikasih tahu gitu. Dan karena ada cuma 2 dari trailer aktor yang dimunculkan, si Captain Marvelous dan si Kairi tersebut, dan di poster pun si Captain Marvelous dan si Kairi dipisahkan sama ke-8 Sentai merah yang lain, itu kita berasumsi bahwa memang cuma kedua aktor itu dari 10 yang bisa hadir gitu, yang mungkin budgetnya cuma bisa bayar mereka berdua. Sayang banget ya, padahal cuma 10. Seandainya Super Sentai tiba-tiba 10-10-nya bisa datang gitu, itu luar biasa banget. Karena Power Rangers pernah bisa loh. Power Rangers itu di Forever Right, episode lah, bukan movie, episode dari Wild Force kan, itu sebagai perayaan anniversary juga sih. Tapi luar biasa bisa ngedatengin 10 atau berapa aktor Sentai merah gitu, Power Rangers merah gitu. Dedikasinya untuk mau mendatangkan mereka semua luar biasa gitu. Seandainya Super Sentai tidak pernah dalam sejarah berhasil mendatangkan kayak 10 series datang semua aktor merahnya gitu, atau ya yang kayak gitu-gitulah. Bahkan 5 series pun nggak bisa gitu, Sentai merahnya dikumpulin semua. Tapi kadang-kadang Super Sentai bisa kayak ngedatengin. Di Ninja tuh ada episode spesialnya yang datang dari Hari Ranger sama Kaku Ranger tuh ya, yang Sentai merahnya dua-duanya datang tuh bisa gitu, bisa ngedatengin. Atau di episode movie spesialnya yang Dinosaurus juga bisa ngedatengin dari Aba Ranger sama Zeo Ranger gitu. Itu menurut gua pencapaian gitu, Sentai merahnya bisa didatengin gitu, dua-duanya gitu. Daripada Power Rangers kemarin pernah ada crossover Dinosaurus juga ngambil footage dari Jepang tapi nggak ada aktor dari Dino Thunder sama sekali gitu. Itu sayang banget gitu, nggak bisa kembali ngelakuin seniat di Forever Red gitu. Mungkin karena makin kesini udah makin kayak udah males-malesan mungkin yang ngegarapnya mungkin, atau gimana. Tapi balik lagi ya, cuma ada 2 aktor di Senpaiger ini. Setidaknya kehadiran Captain Marvelous masih membuat gua menyenangkan lah, menunggu gitu movie ini untuk keluar, untuk versi di luar Jepang, untuk versi Blu-ray-nya gitu. Karena untuk yang tidak tinggal di Jepang harus nunggu Blu-ray-nya, dan itu harus menunggu waktu yang lebih lama. Kalau di sini Blu-ray-nya muncul di 28 September. Mulai dijual di 28 September. Dan tentu saja seperti banyak yang orang-orang tunggu-tunggu juga, yaitu dialog antara Captain Marvelous dengan si Zox ya, tuh Kaiser. Jadi kita pengen tahu ketika Captain Marvelous ketemu sama orang yang meniru kostumnya, meniru segala-segalanya gitu, dari seriesnya dia, dari tim Super Sentai dia gitu. Gue pengen tahu reaksi dari Captain Marvelous gitu, dengan tabiatnya, dengan kepribadiannya gitu. Gue pengen tahu gitu. Semoga aja penulisnya bisa benar-benar memperlihatkan gitu apa yang kita pengen reaksi dari Captain Marvelous gitu. Gue berharap penulisnya benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini gitu, jangan sampai cuman biasa aja gitu. Ayolah gitu. Semoga ya director dan juga penulisnya Junko Komura dan juga Kyohei Yamaguchi, semoga saja bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh para penonton gitu. Tapi gue seneng deh karena Captain Marvelous tuh aktornya mau terus ya untuk kembali di Super Sentai. Mungkin kita bisa berasumsi karena dia karir aktingnya tidak secemerlang yang lain, tapi ya masih ada yang lain juga aktor Super Sentai yang memang tidak terlalu cemerlang di perfilman yang lain, tapi dia nggak mau gitu untuk kembali di Super Sentai. Jadi terima kasih untuk
Captain Marvelous masih mau muncul terus gitu di Super Sentai, banyak juga muncul gitu. Dan semoga terus muncul ya, karena ikonnya Super Sentai itu selain Sentai yang merah pertama yaitu Go Ranger gitu, yaitu yang kedua Captain Marvelous ini icon Super Sentai gitu. Dan gue pengen terus ngelihat Captain Marvelous semakin tua gitu, dia tetap bisa berubah gitu. Itu memperlihatkan kayak evolusi dari seorang superhero gitu, sampai dia tua pun masih berjuang gitu menjadi superhero. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang aktor-aktor dan juga fanservice yang mungkin kita akan dapatkan. Tapi gue akan ngebahas tentang cerita ya, mungkin gue juga gergetan. Kita akan bahas ya dari sinopsisnya dulu ya. Gue bacain aja, ini ditranslate ngasal ke Indonesia, jadi mungkin ada beberapa kosakata yang tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, tapi masih bisa kita mengerti lah. Mabusina, Ratu Kristalia ini Mabusina dari Kira Major ya, mengunjungi Zenkaitopia. Nah, ini kita harus underline untuk mencari 4 batu Kanaima yang telah tersebar di berbagai dunia. Gua baca dulu sampai selesai, nanti kita bahas. Atas permintaannya, para Kira Major pergi ke Gokaitopia, underline. Sementara itu, para Zenkaiger yang kembali dari perjalanan mereka ke dunia paralel, karena mungkin di Super Sentai sebelumnya, yaitu Zenkaiger di episode terakhirnya itu kan mereka mengunjungi beberapa dunia paralel gitu ya, diserang oleh monster bernama Beefrib World dan membawa mereka ke ruang restoran Yakiniku. Ini ya, gimmicknya Super Sentai Zenkaiger lah, kita udah biasa, kelihatan juga di teaser trailernya. Terus satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan makan semua Yakiniku yang keluar. Satu-satunya masalah adalah bahwa hidangan Yakiniku lengkap ini tidak pernah berakhir. Sekitar waktu yang sama, Kairi Yano dan Captain Marvelous telah mendengar cerita tentang batu Kanaima dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemburuan harta karun. Super Sentai berkumpul bersama melewati rintangan saat pertarungan memperebutkan harta karun terbaik. Intinya seperti itu. Berarti Captain Marvelous, Kairi Yano, kita bisa melihat dotnya ya antara kedua orang tersebut. Yang satu bajak laut, yang satu pencuri. Bajak laut membajak sesuatu, artinya ya juga sebenarnya dalam artian lain mencuri juga gitu. Kayak kalau kalian nonton Gokaiger, kita juga lihat gitu adegan-adegan memperlihatkan kayak Gokaiger ini adalah pencari harta karun alam semesta, tapi dia juga disinonimkan dengan sebuah kata ya pencuri juga gitu, sama kayak Kaito. Mungkin ini case yang bisa kita bilang tepat untuk diambil dari mereka berdua, karena mereka berdua saling berhubungan gitu. Artinya nggak cuman mereka kayak ngambil, oh ini aktornya siapa aja yang bisa, nggak apa-apa deh ceritanya nggak nyambung, yang penting kita dapat aktor yang dulu yang bisa gitu. Kayak waktu itu gue sempat protes, kayak ada mini seri spesial Super Sentai Strongest Battle. Itu di situ yang muncul adalah Sentai merah 3, 1 pink, 1 oranye dari Kyo Ranger. Yang dimana gue pertanyakan, kenapa harus mereka, dan apa dot di antara mereka, ternyata nggak terjawab. Ini cuma ngasal aja ngambil case yang bisa mungkin. Tebakan gue itu cuma ngambil case yang bisa, dan kenapa kombinasinya aneh banget. 3 merah, 2 warna yang lain, oranye dan pink, itu kombinasi warna yang aneh. Kenapa gitu? Kalau mau merah semua, atau kalau mau 1 merah dan ya sisanya beda-beda semua gitu warnanya. Tapi itu aneh banget, dan nggak ada dot satu sama lain gitu, nggak ada kaitannya juga. Karakter mereka satu sama lain berbeda, dan nggak ada chemistry juga di antara. Chemistry mungkin ada ya, tapi sebagai aktor mereka cukup ada lah chemistry-nya, tapi maksudnya nggak ada rasa kayak kenapa mereka yang dipilih gitu, kayak seakan-akan oh ya udah mereka aja yang penting bisa. Padahal gue juga tahu gitu di antara mereka kayak aktor Sentai merahnya Joe Oger kan itu cukup banyak juga gitu film-film setelah Joe Oger gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kayak oh ini ngasal ngambil aktor yang nggak punya film gitu, atau lagi nggak punya film gitu, nggak juga gitu, karena aktor merah Joe Oger saat itu pun juga lagi banyak filmnya juga itu. Dan ini si Kairi pun dari Lupin Ranger ini memang cukup banyak juga film-filmnya akhir-akhir ini gitu. Jadi nggak bisa kita bilang Super Sentai ngambil yang lagi nggak punya film juga sih, nggak bisa juga gitu. Tapi rasanya seperti itu gitu kalau di Super Sentai Strongest Battle. Kenapa mereka gitu kombinasinya aneh aja gitu menurut gua. Di sini lebih ke arah gitu, kenapa 2 orang ini gitu, karena 2 orang ini saling berhubungan dengan pencurian itu. Dan gua harap ceritanya bagus ya. Gua selalu berharap crossover itu ceritanya bagus, karena udah nggak ada rasa ketika ada 2 series berbeda muncul bareng-bareng, itu udah nggak ada rasa gimana banget gitu. Gue cuma pengen ceritanya bagus gitu, setidaknya lumayan lah gitu, jangan cuman kayak oh ini ada konflik ya udah yang penting mereka berakhirnya berubah bareng dan berantem bareng gitu.
itu udah biasa gitu. Tapi di sini tadi gue bilang underline di kata Zenkaitopia, Gokaitopia, di sini berarti mengambil cerita dari Zenkaiger, yang dimana Zenkaiger itu memutuskan untuk membuat seluruh seri Super Sentai itu memiliki dunianya masing-masing alias dunia paralel, yang dimana udah pernah gue bahas itu bikin cerita Super Sentai jadi ngacak, jadi hancur gitu. Super Sentai itu pernah bikin seri-seri sebelumnya dimana ada crossover, dan gak pernah tuh di seri sebelumnya dikasih tahu oh ini ada dunia paralel loh. Orang mereka tiba-tiba kadang-kadang ada yang lagi jalan terus ketemu sama aktor Sentai dari seri-seri sebelumnya gitu. Itu tuh kalau dunia paralel harusnya ada penjelasan dong di balik itu. Setidaknya sebenarnya bisa aja kan di Zenkaiger, kalau mau mereka ngejelasin, Zenkaiger bisa aja kayak ngasih penjelasan, mungkin walaupun agak maksa tapi setidaknya ada penjelasan. Sampai sekarang nggak ada penjelasannya Pak, dan semoga di sini dijelasin gitu penjelasannya kenapa kalau memang Super Sentai itu setiap series beda-beda universe atau beda-beda dunia gitu, ada Gokaitopia dan lain-lain. Itu kenapa di seri-seri sebelumnya ada crossover itu nggak ngeliatin kayak setiap Super Sentai itu beda dunia gitu, enggak. Kenapa tiba-tiba Zenkaiger muncul dengan premis yang ngacak-ngacak seri-seri sebelumnya gitu, yang dimana movie terbaru pun dari Gokaiger yang 10 years after itu ya, yang 10 Gokaiger itu di situ pun nggak dijelasin ada dunia paralel tuh, enggak. Malah di situ ada pertempuran antara Super Sentai, kayak ada battle antara Super Sentai itu di situ pun kayak satu dunia aja gitu. Di situ orang-orangnya tahu tentang Super Sentai, dan memang di Gokaiger kan seriesnya sering banget tuh ketemu sama senior mereka, Super Sentai senior mereka gitu. Di situ nggak dikasih tahu kalau mereka beda universe gitu. Kenapa ini tiba-tiba Zenkaiger bikin kayak ngasal sendiri gitu. Dan mungkin ini pun akan ngikutin ceritanya Zenkaiger, karena ada Zenkaitopia, ada Gokaitopia. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman lu kasih alasan di sini. Artinya ini sebagai penyelesaian lo. Apalagi Don Brothers sepertinya juga berbeda universe juga dengan Zenkaiger itu. Itulah kenapa ada Kaito dan juga lain-lain. Ada si Kaito kan, Kaito versi aneh di situ, ada versi lebih pendiam gitu. Di movie inilah kesempatannya lu untuk menjelaskan kepada kita penonton Super Sentai Tokusatsu. Oke lah, mungkin ada yang gak terlalu peduli sama begini-begininya, tapi gue tuh orang yang gak enak gitu kalau ada sesuatu yang ngeganjel gitu. Harusnya lu jelasin gitu, sesedikit kayak ngasih tahu misalnya, oh sebenarnya misalnya ada orang atau ada, kan di Zenkaiger udah ngambil karakter Tuhan tuh, bisa aja dikasih tahu oh si Tuhan itu ternyata yang bikin para pahlawan-pahlawan ini bisa saling ketemu di universe yang sama padahal mereka berbeda universe gitu. Itu bisa aja dijelasin kayak gitu, si Tuhan yang ngatur si ini ketemu si ini ketemu si ini padahal mereka beda universe gitu. Itu bisa dikasih tahu di situ, walaupun mungkin agak maksa karena di seri sebelumnya atau di movie-movie sebelumnya yang mungkin udah 1 dekade 2 dekade yang lalu itu nggak ada penjelasan tentang itu, tapi setidaknya menjelaskan gitu. Tetap menjelaskan menurut gue, tetap menjelaskan. Kayak gini deh, Power Rangers itu ya, untuk yang nggak suka, mohon maaf kan ada yang fans Super Sentai banget, ada yang fans Power Rangers banget, untuk yang nggak suka ya. Tapi menurut gue universe Power Rangers itu yang paling rapi kan. Di situ ketika RPM ceritanya kayaknya ngacak-ngacak universe sebelumnya gitu, tiba-tiba oh dunia kok tiba-tiba dikuasai sama virus sih, ini nggak nyambung nih sama cerita-cerita Super Sentai Power Rangers yang sebelumnya gitu. Di Power Rangers Samurai yang dimana seriesnya sebenarnya hancur itu ya, gue lebih suka Zenkaiger. Tapi di Power Rangers Samurai itu ada crossover dengan RPM yang setidaknya di situ menjelaskan bahwa ternyata RPM itu punya universe yang berbeda. Tapi di situ nggak juga kayak ngacak-ngacak oh setiap Power Rangers itu beda-beda series loh. Itu mah ngacak-ngacak banget gitu. Udah sebenarnya Zenkaiger bisa aja kan kayak oh Zenkaiger ini beda universe, tapi Super Sentai sebelum Zenkaiger itu sama universe loh. Yang dimana lebih make sense, akan lebih gampang gitu kayak yang Power Rangers lakukan. RPM beda universe, tapi Power Rangers sebelum RPM itu di universe yang sama, termasuk si Power Rangers Samurai itu masuknya ke universe yang sama dengan Power Rangers sebelum RPM gitu. RPM dipisahkan sendiri gitu, itu lebih make sense gitu. Kemudian ada Dino Charge di situ dipisahin lagi universe, daripada tiba-tiba ngacak-ngacak. Tapi akan gue maafkan kalau memang misalnya nih, gue nggak tahu kan, mungkin di balik hal-hal ini mungkin para director kayak
menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini tebakan yang nggak mungkin sih sepertinya, tapi mungkin ada sesuatu yang luar biasa di sana nanti, yang dia mungkin nyiapin cerita yang luar biasa untuk Super Sentai, yang dimana memang membutuhkan premis atau landasan dimana Super Sentai itu beda-beda universe. Itu mungkin aja kan, walaupun gue kayaknya terlalu berpositif thinking saat ini, tapi semoga aja itu terjadi gitu, yang dimana mereka memang membutuhkan setiap seri Super Sentai itu beda universe, bisa aja gitu. Tapi gue harap di sini dijelasin kenapa bisa di Super Sentai sebelumnya itu ada crossover antara series yang berbeda, tapi mereka nggak kelihatan kayak nyebrang universe itu, nggak kelihatan kayak nyebrang parallel universe itu. Lu harus jelasin hal itu. Kenapa? Karena kita ngikutin Super Sentai dari dulu gitu, ngikutin Super Sentai dari zamannya crossovernya itu menyenangkan untuk ditonton. Gue masih inget banget crossover Aba Ranger versus Deka Ranger. Deka Ranger versus Aba Ranger itu keren banget, gitu. Menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Gue ngikutin cerita itu dari itu gitu, dan di situ pun nggak ada kayak Aba Ranger masuk universe ini ketemu sama Deka Ranger, nggak ada cerita kayak gitu. Zenkaiger ngasih premis di mana setiap Super Sentai sebelumnya itu beda-beda universe, nggak satu universe, nggak dipisahkan kayak Zenkaiger satu universe yang ini, sisa dari Super Sentai sebelum itu atau prequelnya itu dalam satu universe. Enggak gitu. Dari awal Zenkaiger itu udah ada penjelasan bahwa setiap Super Sentai beda universe, yang dimana itu berkontradiksi dengan seri-seri sebelumnya, yang dimana di Wikipedia pun ditulis hal ini masih belum dijelaskan. Nih ya, gue coba cari ya, itu ada loh di Wikipedia tentang Zenkaiger ya. Zenkaiger itu memang ngacak-ngacak, dan akan gue maafkan kalau di sini akan ada penjelasan, soalnya di sini ada semacam kayak Gokai Topia atau apa-apalah gitu. Jadi semoga aja bisa menjelaskan alasan. Gue akan sangat-sangat acungi jempol kalau misalnya tiba-tiba Captain Marvel nanya gitu misalnya, atau si Kairi gitu nanya, oh jadi setiap Super Sentai itu beda series ya, beda-beda universe gitu, misalnya nanya gitu, oh setiap Super Sentai itu beda universe, kok gue pernah ketemu sama Super Sentai yang lain di universe yang sama gitu, nanya gitu misalnya. Terus tiba-tiba ada penjelasannya dari si Tuhan misalnya, atau siapa gitu misalnya, please we need explanation gitu, kita butuh penjelasan, kita butuh setidaknya ada penjelasan, setidaknya lu nggak bener-bener abai terhadap hal ini gitu, lu ngejelasin walaupun mungkin nggak masuk akal, tapi please jelasin gitu. Nih ya, gue baca ini. Ini diterjemahkan asal aja ya, melalui Google Translate ya. Bertentangan dengan musim sebelumnya, Zenkaiger memperlakukan setiap Super Sentai sebagai datang dari dunia yang berbeda. Bertentangan dengan musim sebelumnya, kontradiksi. Jadi ceritanya ngacak-ngacak seri-seri sebelumnya. Ini cerita dari sebuah series anniversary loh. Series anniversary, tapi ngacak-ngacak seri-seri sebelumnya. Kok bisa series anniversary ngacak-ngacak cerita seri sebelumnya? Harusnya lu kan yang paling mengerti dong. Harusnya seri anniversary itu lu kaji ulang cerita-cerita sebelumnya. Jangan sampai lu bikin cerita baru dengan ngacak-ngacak seri sebelumnya, karena kalian kan satu franchise. Harusnya orang dibalik atau siapa kayaknya produsernya atau siapa ingat gitu loh. Ingat gitu. Jangan bikin cerita yang bertentangan gitu. Yang dimana mungkin masih bisa diperbaiki dengan cara ada penjelasannya. Lu cuma berharap ada penjelasannya. Soalnya di sini pun dijelaskan belum ada penjelasannya gitu di Wikipedia ini. Gua bacain nih ya, biar gue juga tahu pendapat kalian nih tentang hal ini. Soalnya ini selalu dibicarakan di forum-forum Wikipedia fandom gitu, yang dimana ada banyak orang di luar Indonesia juga yang membicarakan hal ini. Tapi gue kadang-kadang kalau baca-baca dari fanpage Indonesia itu jarang ada yang ngebahas ini. Gue juga bingung kenapa jarang ada yang ngebahas ini sih. Padahal ini kan hal yang krusial gitu kan untuk franchise ini gitu. Tapi kenapa nggak ada yang bahas ya? Jarang ada yang bahas gitu. Jadi gue berharap ada yang ikut ngebahas hal ini. Jadi semoga saja di movie ini bisa ada penjelasannya. Gue berharap. Ini mungkin terlalu lebay, tapi gue berharap, karena gue udah ngikutin franchise ini udah cukup lama, dan gue nggak pengen acak-acakan kayak gini gitu. Nggak enak aja gitu, nggak enak nonton apa sih gitu. Perasaan sebelumnya kayak gini, kayak misalnya lu ketemu sama orang yang baru ngikutin Super Sentai gitu, terus dia tiba-tiba ngeracau aneh gitu, bilang kayak, oh Super Sentai itu gini. Sementara gue tahu nggak gitu anjing. Gitu, pengen nabok gitu. So tahu lu gitu. Ini datang dari seriesnya sendiri. Gue ngerasa kayak gini sebagai fans lama, tapi seriesnya sendiri yang kayak gini gitu. Masa mereka lupa sih sama jalan cerita franchise-nya sendiri gitu.
Tapi kalau misalnya ternyata hal ini akan jadi suatu yang panjang ke depannya, maksudnya ini tuh mereka sengaja bikin kayak gini untuk seakan-akan tiap series itu beda universe, karena mereka menyiapkan sesuatu yang luar biasa di belakang sana, menyiapkan mungkin movie luar biasa nanti yang akan datang. Tapi gue tetap mengharapkan movie ini akan ada penjelasannya, atau mungkin di Dawn Brothers lah, karena Dawn Brothers kan season 2 nih dari Zenkaiger. Ya udah di situ waktunya penjelasan gitu untuk Zenkaiger ini. Gue dari awal series Zenkaiger gue bilang gue akan maafkan kalau ada penjelasan, sampai akhir series Zenkaiger gue tungguin, tapi ternyata nggak ada sama sekali penjelasannya. Gue masih nungguin penjelasannya, nggak bisa, harus ada penjelasannya. Mungkin untuk yang karena mungkin Super Sentai banyak yang nonton anak-anak, mungkin terlalu biasa aja mungkin sama hal-hal kayak gini. Tapi gue kan ngikutin cerita semacam ini juga gitu, kayak maksudnya pahlawan-pahlawan yang berfranchise gitu, kayak misalnya Marvel Cinematic Universe gue ngikutin, DC Extended Universe gue ngikutin gitu. Sekelas Power Ranger aja yang masih setara sama Super Sentai aja gue ngikutin, dan gue tahu universe-nya Power Ranger lebih rapi kan ya. Ini kok ya yang adaptasiannya, maksudnya yang sumber utama dari adaptasian ke Power Rangers ini kok aneh gitu universe, gue nggak mau gitu terjadi gitu. Bahkan ada yang bilang kan, oh gue termasuk yang menentang gitu, teman-teman gue ada yang bilang, oh ini MCU Marvel Cinematic Universe katanya adalah franchise superhero terpanjang. Maksudnya sudah beberapa tahun dari 2008 kan, dari Iron Man sampai sekarang masih berlanjut terus itu. Ini terpanjang gitu. Gua tentang, gua lawan gitu. Super Sentai, Kamen Rider sama Ultraman itu udah puluhan tahun, bro. Udah 50 tahunan. Super Sentai aja udah 45 tahun gitu, yang paling muda gitu kan. Jadi semoga saja nggak membuat gua kayak mengganjal gitu. Semoga ada penjelasannya gitu. Harus ada penjelasannya, harus. Gua tunggu. Dan untuk kalian juga mungkin ada pendapat kalian yang berbeda dengan gua, mungkin bisa berikan pendapat di kolom komentar di bawah ya. Kita akan diskusi di bawah. Mungkin itu saja mungkin ya untuk video kali ini ya. Udah panjang juga gua meracau, dan semoga aja gua berharap yang terbaik untuk series ini atau movie ini maksudnya. Kendati pun gue sebenarnya udah menurunkan ekspektasi gue, karena gue udah sering nonton crossover kayak gini dan udah biasa aja ya. Tapi semoga aja ini di luar ekspektasi gue gitu, karena ini series anniversary atau movie anniversary ke-45 harusnya bisa lebih luar biasa daripada ini. Oke, itu saja mungkin untuk video kalian. Like video ini kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian penyuka Tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram @Salim. Kita jumpa lagi video-video berikutnya. Bye bye.